Setelah saya masuk Islam. Masuk Islam di sana, di Belanda? Enggak, di Indonesia. Selesai studi. Selesai studi. Apa konsentrasi studi ada di sana? Biomedis atau biokimia? Biokimia molekuler. Ya kan? Selesai saya studi, saya sempat 8 bulan di Korea Utara. Saya pegang kendali penanggulangan limbah nuklir. Ya kan? Secara bio juga. Gimana ceritanya bisa ke Korea Utara? Kan Belanda kan apa? Orang-orang tua Belanda kan masih apa itu yang apanya? Partai Komunis Belanda itu zaman dulu apa namanya? Partai Komunis. SDV. ISDV. Ya, SDV ada lagi satu lagi tuh. Ya bangsa-bangsa itulah. Mereka kan punya hubungan di situ. Okay. Saya dititipkan di situ lah. Dititipkan situ, oke. Karena ada kontrak keamanan. Saya kan termasuk buronan di sana. Di sana, di tempat saya kuliah. Oke. Ya ribut gara-gara Indonesia ini, gara-gara Nusantara. Udahlah itu cerita apalah. Nah, setelah saya masuk Islam. Anda masuk Islam di Korea? Enggak, saya masuk Islam di Indonesia. Oke. Saya masuk Islam setelah saya baca Quran, saya baca hadis, dan saya memperdalam ilmu mustalah hadis. Ya kan, saya mencari guru yang sanadnya bersambung langsung ke Rasulullah. Jadi yang aku pelajari selama ini bertahun-tahun di sana ada di sini, ya kan? Dan belum tentu benar yang aku pelajari dari sana. Maka semenjak itu pula aku memproklamirkan diriku. Aku membuang semua pemahamanku terkait sains dan teknologi versi non muslim. Makanya sekarang aku dengan teguh aku memegang saintifikasi Islam. Oke, saya sekarang menarik. Saya akan bawa Anda pada perbincangan epistemologi berarti kan? Tapi saya haus. Haus? Ambil air yang dingin aja. Yang itu air aqua itu ya. Itu itu ya. Ini kan masuk ke epistemologi singkat aja ya. Oke, nggak apa-apa, panjang dulu nggak apa-apa saya. Sains ini kan empiris kan, empirisme ya. Rasionalisme kan? Katanya. Terus apa yang membuat Anda menjadi ragu tentang dasar-dasar sains, epistemologi sains, sehingga beralih pada ini yang Anda bilang? Karena ternyata sains sudah empiris. Ini menarik. Gimana Anda menjelaskannya itu? Yang paling empiris di muka bumi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ilmu itu hanya ada 3 kata beliau. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu dan ucapan aku tidak tahu. Nggak ada di situ fisika kimia. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu dan ucapan aku tidak tahu. Ditakhris oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Iqlam al-Muwaqqi'in, juga Syekh Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, itu ilmu. Itu paling empiris. Tidak ada yang lebih empiris daripada Islam. Kalau sains, empirisme sains itu mungkin 30%. Nggak sampai. Apa yang Anda pahami tentang maksud empiris? Empiris kan bukankah ya ini aqua, ini empirik kan gitu? Yang paling empiris di muka bumi ini hanya Islam dan matematika. Selesai. Yang paling terbukti gitu ya maksudnya ya? Islam dan matematika yang lainnya menurut saya terus ya kan untuk menjadi seorang profesor dia harus menulis disertasi. Apa itu disertasi? Ya, disertasi adalah karya tulis yang lari dari rel sebelumnya. Disersi kan? Ya kan? Jadi penemuan terbaru ya nggak empiris. Tapi kalau Islam dan matematika empiris. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Sama gitu. Empiris. Itu yang Anda maksud empiris ya? Empiris. Oke. Kalau sains nggak bisa sains dibilang empiris.
Mungkin sains yang empiris ya matematika saja. Oh gitu maksudnya. Fisika aja nggak empiris. Iya, iya. Kimia apalagi sihir. Ya, bidang saya biokimia, tapi saya katakan kimia itu sihir. Iya, iya. Ya, memang karena kimia itu sihir. Coba lihat tuh film-film nenek sihir itu kan, ngasih ngembangin ini, itu kan apa? Kegiatan orang-orang ahli kimia, maka alkemi disebut mereka. Ya, tapi itu Anda mungkin bisa penjelasan ke warga atau masyarakat umum mengapa Anda sampai berpikir itu sihir. Misalnya NaCl, garam tuh kan diurai menjadi macam-macam kan. Jadi di mana aspek sihirnya di situ kira-kira? Ya, aspek sihirnya yaitu ketika ya kan Allah sudah buat A, yang manusia yang tahu buat A1, A2, A3, A4, A5. Itulah dia sihirnya. Nah, ya, dia tidak menyadari sifat dasar atom, sifat dasar molekul. Apabila dia terpisah dari pasangannya, maka dia akan liar. Iya. Maka dia akan liar. Dia nggak mencari pasangannya. Enggak. Nah, orang-orang ini pakar-pakar kimia, pakar-pakar genetik itu bisa liar, rusak. Itulah di dalam surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka jangan kamu merusak bumi. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami melakukan hal-hal yang baik. Kami ini sains sedang memperbaiki bumi. Sebenarnya tidak. Yang merusak bumi ini adalah sains. Yang membuat orang-orang yang di rumah sakit mati, kamar mayat penuh setiap saat adalah medis. Sains yang gagal. Sampai dengan detik ini medis belum berhasil menjadi sandaran hidup masyarakat dunia untuk mendapatkan kesehatan.